Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Netra Kala. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan keberlimpahan. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah horor tentang hantu pembawa keranda. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Aku dan Mas Suroso menatap Bapak tidak percaya. Bagaimana mungkin dia membiarkan kami melakukan ritual itu? Aku hampir beranjak mengikuti langkah Bapak. Sebentar, saya masih belum paham. Air mandi jenazah mana yang bakal dipakai? Tanya Mas Suroso. Aku berhenti bergerak, kembali menatap ke arah Mbah Mangun yang tampak menyeringai. Otakmu pancen cilik, Sur. Otakmu memang kecil, Sur. Tadi sudah kubilang kan, kalau leluhur bilang 7, berarti bakal ada 7 kematian lagi. Cemooh Mbah Mangun. Ingin sekali rasanya kugerus mulut tua itu. Bagaimana mungkin dia bisa sesantai itu saat nyawa 7 warga desa sedang terancam. Perkara air jenazah itu urusanku. Sekarang kalau kalian mau selamat, ikuti saja perintahku, termasuk kamu, menunjuk ke arah Pak Kades. Jangan sampai warga desa tahu ritual ini, anjam Mbah Mangun. Tanganku mengepal kuat, begitupun Mas Suroso. Tubuhnya bergetar menahan amarah, sedang Pak Kades seperti tidak suka diperintah seperti itu. Sial, aku menyadari kalau orang tua ini sedang memanfaatkan kami. Apa yang sebenarnya sedang ia rencanakan? Mas, ayo pulang. Ucapku langsung melangkah pergi tanpa berpamitan. Mas Suroso juga bangkit tanpa berucap satu kata pun. Gila, ini namanya pembunuhan, Mas, kataku jengkel saat kami berjalan menuju rumah Bapak. Mas Suroso tidak menggubris. Ia masih diam dengan pandangan lurus ke depan. Entah apa yang sedang ia pikirkan. Mas, kataku jengkel. Mas Suroso berhenti tiba-tiba, membuatku harus melompat ke samping agar tidak menabraknya. Ayo, ucapnya sambil menarik tanganku ke arah ladang. Ngapain sih? Bentakku menepis tangannya. Mas Suroso tidak menjawab. Ia menggandengku erat menuju ke arah saung, tempat di mana Pak Suprih meninggal. Duduk, tegasnya. Sejenak aku ragu, melirik ke arah di mana jenazah Pak Suprih terakhir kali kulihat. Mas tahu, ini berat, ucapnya sambil menoleh ke arah sekitar. Tapi jika aku harus memilih, aku tidak mau kamu atau Setio yang menjadi korban. Tunggu sebentar, ucapnya saat aku hendak memotong. Semua ini kesalahanku. Andai aku tidak mencari wadah untuk mereka, kejadiannya tidak akan seperti ini, ucapnya sambil menghela napas kasar. Terus, kamu mau menuruti ucapan laki-laki tua itu? Timpalku. Ia menggeleng. Aku tidak tahu, Dek, ucapnya. Gila, jangan jadi pembunuh, Mas. Kalau kamu melakukan itu semua, ucapku ragu. Mas Suroso menatapku lekat. Mungkin ia takut dengan kalimat yang keluar dari bibirku. Lebih baik kita tidak menikah. Aku tidak mau memiliki suami pembunuh, ucapku berat. Mas Suroso terhenyak, tangannya memijat pelipis. Tapi ini nyawamu, Dek, nyawa kita, ucap Mas Suroso. Lalu bagaimana dengan nyawa mereka? Bentak aku tak sabaran. Kalau seperti ini, aku benar-benar menyesal datang ke rumah orang itu, lanjutku. Mas Suroso diam. Ia menutup mata sambil terus memijat pelipisnya. Mas, bentakku. Aku tidak mau pernikahan kita gagal, Dek, ucap Mas Suroso lirih. Hah? Masih sempat kamu memikirkan pernikahan? Beruntung kalau omongan orang tua itu hanya bualan, tugasku jengkel. Ku dekatkan kepalaku dan menangkup kedua tangan di pipinya.
sampai ia mau melihat sorot mataku. Kalau aku harus bahagia di atas penderitaan orang lain, lebih baik tidak sama sekali. Aku tidak mau menyesal seumur hidup, kataku mantap. Jangan ngomong sembarangan, kata Mas Suroso. Aku tatap sorot teduh matanya, hal yang selama ini hampir tak pernah kulakukan. Baik, sekarang apa maumu? Tanya Mas Suroso. Kupalingkan wajah ke depan. Awan berarak begitu indah. Sudah lama sekali aku tak melihat keindahan alam begitu rupa. Kita ikuti dulu ucapan orang tua itu. Aku masih ragu. Semua yang ia ucapkan adalah kebenaran. Aku punya firasat. Dia punya niatan tersendiri, ucapku tegas. Lalu, bagaimana kalau dia benar? Tanya Mas Suroso. Aku menolak untuk menjawab dengan menggelengkan kepala. Ku tarik tangan kekar itu untuk segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, ternyata Pak Kades sudah menunggu kami. Dia diminta Mbak Mangun mempersiapkan ritual pertama nanti malam. Ritual apa? Memangnya sudah ada warga yang meninggal? Tanyaku heran. Belum. Tapi Mbak Mangun meminta agar kalian bersiap malam ini. Selain itu, dia bilang kalau ingin memanggil arwah leluhur. Terang Pak Kades. Maksudnya? Tanya Mas Suroso. Kita tunggu Setio, ucap Pak Kades. Aku yang paham langsung menggeleng. Mereka jelas mau menggunakan tubuh Setio sebagai mediator kali ini. Apa harus? Sebisa mungkin jangan libatkan Setio dulu, pinta Bapak. Tidak, itu salah satu cara untuk memutus ritual ini. Kalian mau selamat atau tidak? Tanya Pak Kades tak sabaran. Sedari dulu aku tidak begitu suka dengan orang ini. Pantas saja banyak warga yang sebetulnya tidak menginginkan ia menjabat. Alih-alih mengayomi, ia justru terlihat egois dengan keputusannya. Lalu mau kau apakan Setio? Jangan macam-macam, kata Bapak memperingatkan. Pak Kades menghela napas. Ia pun terlihat tak begitu suka berada di situasi ini. Sudah kubilang kan, Mbak Mangun ingin memanggil arwah leluhur. Setio akan menjadi mediatornya, jelas Pak Kades. Sur, kamu taburkan garam ini ke sekeliling rumah. Jangan sampai terlewat satupun tempat, ucap Pak Kades sambil memberikan buntelan kresek hitam. Untuk apa Pak Li? Tanya Mas Suroso. Kalian itu banyak tanya. Lakukan saja apa yang kuperintahkan, jawab Pak Kades. Mas Suroso mendengus sebal, namun ia tetap berdiri dan mengambil bungkusan itu dan segera beranjak. Kuikuti langkah calon suamiku itu. Saat sudah berada di luar jangkauan Pak Kades, segera aku merebut benda yang ia pegang lalu membukanya. Seketika bau anyir menyeruak hebat. Aneh sekali. Mana ada bau garam yang seperti ini? Yakin kamu Mas mau menaburkan benda ini? Tanyaku berbisik sambil mengernyitkan hidung. Mau bagaimana lagi? Kita lakukan saja apa yang mereka minta. Tidak perlu khawatir, Mas Suroso bakal selalu melindungi kalian, ucapnya percaya diri. Hish, bagaimana kalau benda ini justru mencelakai kita? Tanyaku. Mas Suroso diam. Ia memandang ke dalam bungkusan itu, lalu mengambil segenggam garam dan menciumnya. Ada bau darah, Duk? Aku tahu hidungmu tidak normal, Mas, cemoohku sebal. Mas Suroso tampak ragu sesaat. Kemudian ia menarik napas panjang dan mulai menaburkan garam tersebut. Taburkan semua, jangan sampai ada yang tersisa, ucap suara Mbah Mangun dari arah belakang kami. Laki-laki tua itu meski sudah uzur, tapi memiliki postur yang tegap dan kuat. Tidak seperti orang tua lainnya. Mungkin karena kegiatan sehari-hari sebagai petani membuat fisiknya kuat. Buat apa ini, Mbah? Tanyaku penasaran. Penangkal, biar dedempit lain tidak masuk ke rumahmu saat aku memanggil arwah leluhur, ucap Mbah Mangun. Lalu melangkah masuk sambil melambai ke arahku agar mengikutinya. Beberapa waktu kemudian, semua perlengkapan ritual sudah disiapkan. Kini hanya tinggal menunggu Setio. Jangan ditahan, lakukan seperti saat kamu menari kemarin, ucap Mbah Mangun.
Setio tampak ragu. Ia melirikku meminta persetujuan. Kuanggukkan kepala guna menjawabnya. Cering! Suara lonceng terdengar saat Setio menghentakkan kakinya. Adik laki-lakiku mulai menari dengan anggun. Mbah Mangun duduk bersila dengan Anglo di depannya. Asap dari kemenyan menguar hebat di ruangan ini. Sedang aku, Bapak, Mas Suroso dan Pak Kades memegangi ujung kain putih untuk menutup tubuh Setio sama seperti saat pentas tempo hari. Semakin lama gerakan Setio makin tak terkendali. Bahkan aku sedikit heran, bagaimana mungkin ia bisa menari seperti itu tanpa adanya musik sama sekali. Cepat! Ucap Mbah Mangun memerintahkan kami untuk mengerudungi tubuh Setio. Setio tampak menggeliat. Entah hanya perasaanku saja atau suasana rumah ini semakin terasa mencekam. Apa keperluanmu? Ucap Setio dengan suara berat sambil melepaskan kain putih yang menutupinya. Kini bisa kulihat dengan jelas, ekspresi Setio tampak tenang. Jauh terlihat lebih tua dari umurnya. Tring! Setio mulai melangkah mendekati Mbah Mangun yang sekarang sudah dengan posisi tangan tertanggup di atas kepala. Ritual sewis digawe ora bakal iso dipedhot. Kromo liya bakal ditondo. Bar kuwi hajatmu bakal kedaden. Ritual yang sudah dibuat tidak akan bisa diputus. Kromo liya yang akan menjadi tandanya. Setelah itu hajatmu akan terlaksana. Ucap Setio. Ngapunten Doro, kula nyuwun pitulungane. Maaf Tuan, saya meminta pertolongannya. Bisik Mbah Mangun. Kali ini dia duduk di depan Mbah Mangun. Tanpa rasa ragu ia mengambil anglo yang penuh dengan bara api dan menghirup aroma kemenyan dalam-dalam. Tanpa ekspresinya begitu bahagia. Kemudian tanpa diduga ia menoleh ke arahku dengan senyum paling mengerikan yang pernah aku lihat. Cering! Setio melompat layaknya monyet. Ia menatapku penuh perhatian. Kepalanya menelengkan ke kanan dan kiri. Lalu berjalan pelan ke arahku dengan aura seorang ningrat. Saat sudah berada di depanku, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Setio mengangkat tangannya. Spontan aku memejamkan mata. Kurasakan sentuhan tangan dingin mengusap kelopak mataku. Cering! Setio melangkah menjauh. Ia kembali duduk di depan Mbah Mangun. Sekali lagi, ia menghirup aroma kemenyan dalam-dalam, lalu mengangkat telapak tangannya dan menutup kelopak mata orang yang di depannya. Mbah Mangun tampak menegang. Setelah itu Setio tersenyum dan terpuruk ke lantai. Nang, ucap Bapak langsung melangkah ke arah Setio. Diikuti kami kecuali Mbah Mangun yang masih duduk dengan mulut kemat-kamit. Wait, kesini, pinta Mbah Mangun. Keraguan muncul di batinku. Enggan sekali mengikuti perintah orang tua itu. Aku tidak mau melangkah terlalu jauh. Duh, bentaknya membuatku terperanjat. Mas Suroso dan Bapak memberikan gestur agar aku segera mendekat ke arah Mbah Mangun. Rasa sumelang, kowe arep selamat toh? Tidak perlu khawatir. Kamu mau selamat kan? Tanya Mbah Mangun. Kulangkahkan kaki, lalu duduk di depan Mbah Mangun. Kembali orang tua itu komat kamit. Aku hampir muntah, menahan aroma kemenyan yang begitu kuat. Kemudian, orang tua itu mencelupkan tangannya ke baskom air yang sebelumnya sudah dicampur dengan bunga tabur. Lantas, ia mengusap wajahku. Malam ini, kalau kamu mau selamat, ikuti Kromo Leo. Tetapi ingat, jangan sampai mereka melihatmu. Ujar Mbah Mangun dengan mata tertutup. Mendengar itu aku panik. Kupalingan kepala, menatap ke arah Bapak dan Mas Suroso bergantian, meminta mereka untuk membantuku. Gila saja, aku harus berjalan sendirian di tengah malam mencari demit. Sungguh tidak masuk akal. Loh, bukannya kemarin harus menggunakan ritual mandi jenazah dulu, protes Mas Suroso. Kalian sudah janji tidak akan membantah perintahku kan? Lakukan saja, jangan banyak bicara, tukas Mbah Mangun. Tapi Mbah, gagapku. Mau selamat atau tidak? Tanya Mbah Mangun dengan mulut menyeringai. Tanganku terkepal kuat. Sial, sekali lagi aku masuk ke dalam perangkapnya.
Niat hati ingin membongkar perilakunya, malah justru masuk ke dalam permainannya. Tidak mau, tanya Mbah Mangun saat melihat kepalan tanganku. Aku mengangguk kaku, mau tidak mau menuruti perintahnya. Namun, lihat saja nanti, ku balas semua perbuatan ini. Sementara itu, waktu terasa berjalan begitu cepat. Tahu-tahu jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Kami semua yang ada di rumah hanya diam dalam kebisuan. Sore tadi, Mbah Mangun berpesan agar aku keluar rumah sebelum tengah malam dan berjalan ke arah ladang, tempat di mana jenazah Pak Supri ditemukan. Ia mengatakan kalau Kromo Leo pasti akan hadir mulai dari titik itu. Aku membayangkan saja, sudah tidak sanggup. Terlebih dia bilang mata batinku sudah terbuka sekarang. Sial, ternyata ritual itu tadi dilakukan untuk membuka mata batinku. Ia pun mengatakan, jika kemungkinan aku akan melihat dedemit lain. Dok, kalau kamu tidak siap, kita batalkan saja yo, ucap bapak khawatir. Lalu setelah itu, aku atau Setio bakalan mati, tukasku jengkel. Rasanya aku benar-benar bisa gila. Tak pernah aku bayangkan bakal menemui situasi seperti ini. Sudah hampir tengah malam, Widuri pamit ya, ucapku sambil beranjak. Semoga setan itu tidak muncul. Kalaupun muncul, semoga cuma kuntilanak atau genderuwo ya, Dok, ucap Mas Suroso enteng. Bangsat kamu, Mas, umpatku melotot ke arahnya. Mas Suroso nyengir dan juga bangkit. Sebenarnya ia ngotot ingin menemaniku, tapi aku menolak. Justru aku memintanya untuk mengawasi rumah Mbah Mangun. Pegang, kalau ada yang membahayakan, bunyikan, ucapnya berbisik sambil memberiku peluit kecil. Aku mengangguk segera kubuka pintu. Seketika angin dingin menerpa, membuat bulu kuduku meremang hebat. Langkah demi langkah aku lalui. Enggan sekali meninggalkan kasur embuk kesayanganku itu, tapi semua harus kulakukan. Selain untuk menyelamatkan kami, juga untuk korban tak berdosa lainnya. Tiap langkah ku tempuh dengan dada bergemuruh. Beberapa kali aku merasa ada orang yang mengikuti, bahkan ada ranting yang bergerak tanpa ada angin yang berhembus. Tak terasa, aku sudah hampir mencapai saung tempat di mana Pak Supri ditemukan meninggal. Lantas ku matikan senter sesuai arahan Mbah Mangun. Hingga saat berjarak beberapa meter, kulihat ada siluet hitam di ujung saung. Kini bayanganku penuh dengan hal mengerikan, terutama sosok Pak Supri yang meninggal beberapa hari lalu. Kugelengkan kepala, berharap semua itu hanya ilusi semata. Namun saat kembali menatap ke depan, siluet itu masih ada. Sial, ternyata itu karung pupuk yang sengaja ditaruh di sana. Jantungku sudah hampir lepas membayangkan kalau itu benar-benar setan Pak Supri. Lama aku duduk, beberapa kali mendengar suara gesekan tanaman di sekitarku. Aku tidak berani menghidupkan senter, hingga dari kejauhan aku mendengar suara lolongan anjing. Seketika perasaanku tidak enak. Rasanya udara di sekelilingku bertambah dingin dan menyesakkan. Kromo Leo, Muleo Kromo Leo. Dek, jantungku terasa terhenti. Sayup aku mendengar suara yang kutakuti akhir-akhir ini. Langsung saja aku beringsut ke bawah saung. Kubalurkan daun sirih hitam di sekitar ketiak, lengan, leher, dan kaki. Katanya itu penangkal agar mereka tidak bisa melihatku. Tapi dengan begitu pula, aku juga bisa melihat makhluk di sekitaranku. Dan kenapa wajah dan bentuk mereka sangat memuakkan. Duk, mulai. Terdengar suara berat tepat di belakangku. Aku mengenali suara itu. Perlahan ku tolehkan kepala. Dan benar saja, sosok setan Pak Supri sedang melihatku dengan tatapan kosongnya. Aku menggeleng hebat. Suara Kromo Leo semakin terdengar jelas di telingaku. Bahkan ku rasakan keheningan di sekitarku menyergap gendang telingaku dengan kuat. Kromo Leo, Muleo, Kromo Leo. Kini rombongan pengiring jenazah itu sudah hampir mencapai tempatku. Kurogoh saku dan mengeluarkan buntelan kain kresek hitam lainnya. Aku hampir menangis dalam diam saat melihat para pengiring jenazah itu sudah mencapai sisi depanku.
begitu mengerikan. 6 orang laki-laki di depanku. Mereka menundukkan wajah yang sepucat mayat. Belum lagi keranda bambu yang mengeluarkan bau yang begitu menyengat. Seolah mereka sedang menantiku. Sebentar berhenti lalu melangkah maju. Tidak ada satu pun suara yang timbul dari hentakan kaki mereka. Mereka seperti berjalan di atas angin. Aku berdiri. Perlahan ku ikuti mereka dengan tangan gemetaran. Ku taburkan beras kuning yang dibawakan oleh Mbah Mangun. Sepanjang perjalanan kulihat banyak sekali pasang mata yang mengikuti langkahku. Bukan manusia, melainkan sosok-sosok tak kasat mata. Jangan tanya lagi bagaimana rupa dan bentuk mereka. Sudah jelas jauh lebih buruk daripada korban kecelakaan. Sesekali Kromolyo berhenti. Seolah sadar ada yang mengikuti mereka. Lantas segera kutaburkan kembali beras kuning di sekitaranku. Kini aku sudah masuk ke dalam permukiman desa. Mereka melewati begitu saja rumahku. Hingga pada satu titik, mereka berhenti di sebuah rumah yang terbuat dari kayu. Lalu mengelilingi rumah tersebut sebanyak 7 kali. Diar! Suara gelegar guntur terdengar nyaring diikuti dengan rintik hujan. Sekedipan mata aku memalingkan ke atas. Saat aku menatap kembali ke depan, sosok Kromolyo sudah hilang entah kemana. Dengan perasaan campur aduk, buru-buru aku melangkah pergi, berharap tidak ada kematian lagi. Tanpa sadar mataku memanas. Aku tahu betul siapa penghuni rumah yang baru saja aku sambangi. Duk, aduh, erangku saat terjatuh di tanah berlumpur. Wit, ayo pulang, ucap Mas Suroso dengan wajah panik. Aku yang masih syok hanya bisa diam. Segera ia menarik tanganku dengan setengah berlari. Kami bergegas menuju rumah. Sementara itu, sesampainya di rumah aku begitu terkejut saat mendapati Setio tertidur miring dengan kaki dan tangan terikat. Loh, Setio kenapa? Tanyaku panik mendekat ke arah bocah itu. Setelah kamu pergi, dia kesurupan, Dok. Terus saja dia menari dan meminta nyawa 7 warga desa. Karena takut melukai dirinya sendiri, Bapak ikat saja tangan dan kakinya. Jelas Bapak. Tidak minta bantuan Mbah Mangun? Tanyaku mendekat ke arah Setio. Sudah, dia bilang itu memang harus terjadi, orang Mas Suroso jengkel. Terus bagaimana? Tanyaku tak paham. Melihat keadaan Setio. Bapak menggeleng, matanya tampak memerah. Kamu bagaimana? Widodo gak apa-apa Pak, jelasku. Setelah itu aku segera menceritakan semua kejadian yang kualami. Rumah Pak Marsin, istrinya yang baru melahirkan anak kembar, tanya Mas Suroso. Aku mengangguk. Ini hanya perasaanku saja atau memang ritual yang dilakukan malah membuat keadaan memburuk, ujarku. Mungkin memang harus seperti ini, Duk, ucap Bapak akhirnya setelah diam cukup lama. Harus seperti ini bagaimana, Pak? Kalau memang benar nanti salah satu anggota keluarga Pak Marsin meninggal, aku malah justru berpikir Mbah Mangun sedang memanfaatkan situasi ini, geramku. Benar, Pak. Aku juga berpikir seperti itu. Apa lebih baik tidak kita sudahi saja? Tanya Mas Suroso. Terus mau bagaimana? Bapak juga bingung loh. Bapak tidak mau sesuatu terjadi kepada kalian, ucap Bapak. Belum sempat aku membuka mulut, Mas Suroso langsung menyuruhku untuk diam. Dan benar saja, ada suara langkah kaki mendekat. Tok, tok, tok. Buka pintunya, terdengar suara Mbah Mangun. Sesebut desa apanya toh, sopan santun saja tidak punya, kataku sebal. Pintu dibuka oleh Mas Suroso. Tanpa mengucap satu kata pun, Mbah Mangun berjalan menuju ke arah Setio. Tangannya terjulur, menekan dahi Setio. Seketika tubuhnya bergetar berbarengan dengan suara geraman. Setelah itu, Mbah Mangun meludahinya. Seketika Setio diam dan tubuhnya melemas. Wit, kemana Kromolyo itu berhenti? Kata Mbah Mangun. Aku hampir mengatakan yang sebenarnya, tapi saat melihat marik mata Mas Suroso, kalimatku pun berubah. Rumah ini, jawabku singkat. Bohong. Seharusnya rumah ini jadi yang terakhir, sanggah Mbah Mangun. Ya saya nggak tahu toh.
ujarku. Kulirik bapak. Dia pun terlihat bingung dengan jawabanku. Namun untungnya, beliau hanya diam memperhatikan. Ya sudah, kita tunggu kalau memang Kromolio singgah ke tempat ini. Berarti jauh lebih mudah untuk melakukan ritual selanjutnya, ucap Bamangun, berdiri dan langsung pergi dari rumah. Saat punggung orang tua itu sudah tak terlihat, Mas Suroso langsung menutup pintu. Dek, apa benar Kromolio singgah ke sini? Katamu tadi mereka ke rumah Pak Marsin, kata Mas Suroso yang tampak panik. Ya ke sini, tetapi cuma lewat. Sengaja kok aku berbohong dan kecurigaanku semakin besar toh. Orang tua itu punya tujuan sendiri kok, jelasku. Kadang Mas Suroso memang terlalu pintar. Aku malah membayangkan bagaimana jadinya nanti kalau sudah menikah. Apa aku yang harus selalu membuat keputusan dan berpikir untuk masa depan keluargaku? Aku melihat ke arah bapak yang masih sibuk melepas ikatan di tubuh Setio. Bapak ada masalah apa sama Mbah Mangun? Tanyaku penasaran. Tidak ada, Nduk, kata bapak tanpa menoleh ke arahku. Mas, apa perlu kita pergi ke rumah Mbah Slamet? Tanyaku. Lah buat? Ucap Mas Suroso. Buat nikahan kita, Mas. Ya buat cari solusi toh. Kan dulu kamu bilang kalau Mbah Slamet satu-satunya yang menentang ini semua. Kataku tak sabaran. Kenapa aku baru kepikiran ya? Ucap Mas Suroso menepuk jidatnya keras sekali. Kamu itu memang pintar, Thomas. Ya sudah, mending sekarang kamu pergi ke rumah Mbah Slamet, perintahku. Mendengar pernyataanku, Mas Suroso tampak meneguk salivanya. Loh, enggak besok aja, Tondo. Sekarang sudah jam 2 pagi loh, ucap bapak. Benar, mending besok. Bisa mati aku diajar Mbah Slamet bertamu pagi-pagi buta, kata Mas Suroso tampak lega. Alah, badan saja kekar, nyali kok ciut. Takut diajar Mbah Slamet atau takut ketemu dedemit? Cemoohku. Mana ada Mas Suroso takut dedemit, gilanya dengan membusungkan dada. Ah, sudahlah Mas. Pak, temani Widuri ke kamar mandi ya, pintaku kepada bapak. Bapak hanya mengangguk dan nyengir ke arahku. Mungkin dia teringat sosok mendiang ibu yang selalu bersikap galak kepadanya. Sementara itu, siang harinya aku hanya duduk di rumah menanti kepulangan bapak dan Mas Suroso dari rumah Mbah Slamet. Semenjak kejadian semalam, Setio enggan untuk berbicara. Tatapan matanya seolah kosong menyiratkan ketakutan yang mendalam. Sudah beberapa kali aku mencoba untuk berbicara kepadanya, namun ia hanya menoleh dan menatapku seolah aku hanya kepulan debu. Bagaimana Pak? Tanyaku saat bapak dan Mas Suroso masuk ke dalam rumah. Mbah Slamet tidak mau ikut campur, Nduk, ucap bapak pasrah. Aku mendecakkan lidah, menatap ke arah Mas Suroso yang juga tampak bingung. Lalu bagaimana dengan rumah Pak Marsin? Tanyaku penasaran. Rumahnya sih sehat, Nduk, tidak kurang satu apap. Mas Suroso terhenti saat melihat ekspresi galakku. Tidak ada yang aneh. Tadi aku sempat lewat dan mampir sebentar. Semua tampak normal kok, Nduk, kata bapak. Aku diam berpikir. Setia bagaimana, Nduk? Tanya bapak kembali. Ya, masih sama seperti tadi, Pak, jelasku. Lantas bapak langsung berdiri. Mau kemana, Pak? Tanyaku. Ke rumah Bemangun, kamu di sini saja, ucapnya sambil berlalu pergi. Aku juga mau pulang ke rumah ya, Dek. Nanti sore Mas kesini lagi, kata Mas Suroso. Aku mengangguk memberikan ruang untuknya agar bisa beristirahat. Sementara itu, selepas kepergian Mas Suroso, aku segera ke kamar Setio, memastikan tidak ada benda berbahaya di sana dan mengunci pintu kamarnya. Kali ini aku berniat untuk pergi ke desa, ingin memastikan rumah Pak Marsin secara langsung. Entah kenapa, firasatku mengatakan bakal terjadi sesuatu di sana. Loh, mau kemana, Nduk? Tumben siang-siang, ucap Mbok Parni saat berpapasan di jalan. Iya, Bu, mau ke pasar. Kok tumben sepi? Biasanya ramai anak-anak, tanyaku. Tampak raut wajah Mbok Parni sedikit berubah. Loh, Widuri tidak tahu toh kalau desa kita sedang ada bahaya, tanya Mbok Parni berbisik. Loh, ada apa, Bu? Semenjak kemarin aku di rumah masih trauma dengan kejadian tempo hari, kata Widuri mendekat ke arah Mbok Parni.
Katanya desa lagi minta tumbal, makanya banyak orang tua yang melarang anaknya buat pergi bermain. Ini saja kalau si Mbok gak kehabisan bumbu, juga malas keluar rumah, kata Mbok Parmin. Tumbal gimana? Karena kematian Pak Supri dan orang gila itu ya? Tanyaku mengulik. Mbok Parmin mengangguk. Bahkan Pak Kades memberi himbauan untuk tidak keluar rumah selepas Isya, ucapnya. Aku diam. Sejak kapan ada himbauan seperti itu? Kenapa aku dan orang rumah tidak ada yang mengetahui? Kan aneh. Terus Bu? Tanya aku. Ya gak ada terusannya. Ikuti saja petua Pak Kades dan sesepuh desa. Ya sudah Nduk, Simbok pulang dulu ya. Kamu kalau sudah selesai ke pasar juga langsung pulang, ucapnya lantas buru-buru pergi. Aku kembali melangkah, dan benar saja, tidak ada seorang pun yang kulihat sepanjang jalan, padahal hari masih sore. Dengan langkah berat, aku berjalan menuju rumah Pak Marsin. Sesampainya di sana, aku menghela napas lega. Beruntung, tidak ada sesuatu yang perlu dikhawatirkan. Rumah itu tampak sepi dari luar. Namun, saat terlihat dari jendela dan pintu yang terbuka, aku bisa melihat keluarga kecil sedang bercengkrama satu sama lain, satu hal yang selalu aku rindukan selama ini. Tidak mau berlama-lama, aku segera berbalik untuk pulang ke rumah. Tidak elok rasanya meninggalkan Setio dalam keadaan seperti itu. Sementara itu, Widuri sayang, ayolah sehari saja. Kan sudah lama kita tidak jalan-jalan toh, pinta Mas Suroso. Sudah beberapa hari berlalu semenjak ritual pertama dilakukan. Hatiku sedikit lega karena tidak ada kejadian aneh lagi. Bahkan Setio pun sudah kembali ke bentuk aslinya. Sore itu cuaca sungguh sangat bersahabat. Biasanya kalau sudah seperti ini, aku justru ingin bermalas-malasan di dalam kamar. Namun niatan itu hilang saat Mas Suroso dengan dandanan parlentenya datang ke rumah dan memintaku untuk pergi bersamanya. Wih, calon pengantin mesra banget nih. Kapan aku dapat ponakan? Kata Setio menyandarkan bahunya di ambang pintu dengan alis mata naik turun. Mata kananku berkedut mendengar ucapan lancang Setio. Nikah saja belum. Sudah tanya kapan dapat keponakan. Kamu sendiri aja ya Mas, aku benar-benar malas. Apalagi ini hari pertamaku menstruasi. Ucapku jengah mengabaikan Setio yang masih setia dengan posisinya. Ayo Landung, Pisanto, sekali saja. Mas Suroso merajuk. Iya Nduk, mending keluar daripada di rumah. Seperti cucian belum kering, kata Setio. Cucian kering di ujung ruangan tak tersentuh ya? Kekeh Mas Suroso. Iya, lihat saja Mas, mukanya kusut. Belum mandi dari pagi. Kok kamu mau sama makhluk seperti itu Mas? Kasihan nanti hidupmu penuh derita, kata Setio sok bijak. Enak saja dia bilang seperti itu. Padahal aku tidak mandi bukan karena malas, memang sedang tidak ingin saja. Setio, mending kamu pergi deh, ancamku. Sedang Mas Suroso terkekeh sendiri. Wih, Ratu Dedemit memang mengerikan. Ya sudah, hamba undur diri dulu. Semoga Raja dan Ratu Dedemit bisa sejenak bersantai. Permisi, ucap Setio sambil memundurkan tubuhnya. Sontak aku memijat pelipis. Sungguh manusia itu kenapa bisa seajaib seperti itu? Dek, panggil Mas Suroso. Kukerutkan dahi, menimbang-nimbang. Kalau bayi monyet ini tidak kuturuti, pasti dia akan terus menggangguku. Tapi kalau kuturuti, perutku benar-benar sedang tidak bersahabat. Iya deh, tapi beliin es gosrok nanti ya, 2. Aku tidak mau kalau cuma 1, pintaku. Mas Suroso terkekeh. Uangku cukup, kalau cuma beli es gosrok segerobaknya, kekeh Mas Suroso. Ya sudah, sana aku mau ganti baju. Pamit sana sama bapak dulu. Sepanjang perjalanan Mas Suroso terus mengoceh soal pernikahan. Sungguh membuatku jengah. Hingga saat hampir tiba di jalan utama, kulihat ada seorang yang tidak asing sedang tergopoh kesulitan berjalan karena barang bawaannya. Aneh, padahal aku tidak mengenal orang itu. Tetapi kenapa begitu mengganggu batinku?
Jarak kami semakin dekat, hingga tinggal beberapa meter lagi. Jantungku berdegup begitu kencang. Bukannya orang itu yang kemarin bertengkar dengan anak Pak Supri ya? Mas, kataku sambil menyenggol lengan Mas Suroso. Bukannya itu penjual nisan kemarin? Tanya Mas Suroso. Ya, dialah penjual batu nisan. Untuk apa dia datang ke desa ini? Penasaran, ku cegat saja orang itu. Pak, permisi, panggilku. Mendengar panggilanku, laki-laki parubaya itu berhenti. Ku amati, memang ia membawa batu nisan di kanan kirinya. Iya, Nduk, tanya orang itu. Maaf Pak, permisi, nuwun sewu. Bapak yang kemarin mengantar nisan di rumah Pak Supri ya? Tanya aku. Yang anaknya marah-marah itu. Ada apa ya? Tanya beliau, terlihat tidak suka. Enggak apa-apa Pak, cuma memastikan, kataku sambil tersenyum. Bapak itu mengangguk, namun raut wajahnya terlihat penuh keraguan. Maaf, tahu alamat ini tidak ya? Tanya bapak itu sambil mengelurkan secari kertas. Mas Suroso menerima kertas itu. Seketika wajahnya berpaling ke arahku. Kenapa Mas? Tanyaku penasaran. Ku rebut saja kertas itu. Pak Marsin, kataku kebingungan. Nah, gimana dengan kisah kali ini? Kromolio, hantu pembawa keranda. Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di kolom komentar ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mengikuti cerita ini. Kita akan jumpa lagi di episode selanjutnya, tentu saja dengan Netra Kala.